Hari ini kami kembali tersadar kemudian bersabar tentang sesuatu yang memudar dari sosok yang begitu tegar. Dialah Ayah, seorang pria perkasa, pemberi semangat di setiap asa. Namun semua hanya tinggal cerita yang akan abadi untuk selamanya. Dari mulai main-main, akhirnya kakak saya mengelola sampai satu saat dia harus menyertai Indonesia. Dari situ saya yang gak punya pengalaman apa-apa, hanya siaran, tiba-tiba harus memanage. Dan ini gak mudah. Ya, foto kami saat ini yaitu live a life, not just a living. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan ini jangan sembarangan lakukan asal-asalan menjalani kehidupan, tapi ya harus di manage ya kehidupan. Dan ingat, live a life, not just a living. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. dari dalam Paris Kota Sepuluh Bandung, saya Budi, mohon diri kedatangan di Budi tetap ada satu dalam jalan Natal setiap hari. Sudah kembali beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati. Bapak Ibu, demikian tadi adalah siaran terakhir Pak Budiono Ibrahim. Lagu Yerusalem ini adalah lagu kesukaan dari Pak Budi sendiri. Kami ingin mengakhiri siaran Pak Budi dengan indah. Happy landing Pak Budi. Kami orang radio selalu berkata itu. Happy landing, tapi suara Pak Budi tetap mendarat. Terima kasih. Selamat berbakti, selamat beribadah. Mari kita berikan penghiburan untuk keluarga dari Pak Budi yang sudah ditinggalkan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore saudara sekalian, kita akan mulai ibadah penghiburan kita. Saya mengundang saudara bagi berdiri dan kita akan awali dengan ujian nomor 2, bahwa jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, tetapi di dalam jalan yang pekat itu pun selalu ada Tuhan yang beserta dengan kita, beserta dengan keluarga, dan Tuhan, karena Tuhan juga Allah yang Immanuel. Silakan pujian.
sore hari ini kita berdasarkan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya selalu ada, selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan beserta dengan kita. Silakan untuk saudara sekalian. Seperti lagu yang baru kita naikkan, saudara bahwa jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, tetapi pelangi Tuhan itu selalu ada, selalu menyertai kita, khususnya bagi keluarga yang ada duka, bisnis, Stephen, Serdi, dan keluarga, selalu hadir dalam kehidupan mereka. Kenapa begitu? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah bertara. Kasih Tuhan selalu baru. Dan bagi tarikan pujian kita nomor 4, setiamu Tuhan itu tiada bertara, di kala suka syadran, karena kasih Tuhan selalu baru bagi kita. Kita membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dengan berbalasan seperti dalam buku liturgi kita di halaman depan. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima kita baca dengan bergantian sebagai tanda syukur kita bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, Allah yang selalu hadir bagi kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan bicara sekali lagi. Setiamu Tuhan itu tiada bertara, baik yang pertama. Terima
dengan firman Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak bertara, tiada habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan juga yang selalu hadir dalam kehidupan warga Pak Budi, selalu hadir dalam misi Stephen dan keluarga, Sirvi dan keluarga. Kasih Tuhan yang selalu baru juga yang kami percaya selalu ada menyertai mereka. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan atas setiap bagian firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama sore hari ini dapat meneguhkan kami, mengokohkan iman percaya kami kepadamu, khususnya bagi komisi Stephen dan keluarga, Sherry dan keluarga. Dan bila firman juga kami bisa belajar dari apa yang sudah diladani oleh Bapak Budi selama masa kehidupannya bersama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terus bagian firman yang kita baca sore hari ini diambil dari dua bagian Alkitab. Yang pertama diambil dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 21. Lalu surat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita siapkan dua bagian ini. Filipi pasal yang pertama ayat 21, lalu 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dari Filipi 1 ayat 1 yang pertama. Filipi 1 ayat 1 berkata demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu 2 Timotius pasal 4 ayat 7 berkata demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Terus sekalian, hidup kita sebagai manusia di bumi ini dibatasi antara peristiwa kelahiran dan kematian. Kita pepatah berkata kepada kita, selesai ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk menanam, tapi juga ada waktu untuk mati dan untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk hadir dalam dunia ini, tetapi juga ada waktu untuk meninggalkan kehidupan dalam dunia ini. Setiap orang mempunyai batas waktu kehidupannya masing-masing. Begitu kita lahir, saudara sekalian, begitu kita lahir dalam dunia ini, maka sebenarnya kita itu, saya dan saudara, juga sedang mengarah bergerak pada satu titik yang sama, yaitu kematian. Hanya memang kita tidak tahu kapan batas waktu kehidupan kita. Dengan cara bagaimana akhirnya kita meninggalkan dunia ini, itulah yang ada misteri kehidupannya Allah yang tahu. Tetapi dalam misteri itu Allah hadir dan menentukan kita untuk bisa mencapai garis ini dengan baik. Oleh karena itu, karena hidup kita ada batasnya, maka setiap saat kehidupan menjadi sangat berharga. Sebuah momen, sebuah kesempatan dari Tuhan untuk kita isi dan maknai bagi hidup kita sendiri, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi orang-orang yang dijumpai, dan juga bagi gereja di mana kita bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Bagaimana kita mengisi kehidupan yang Tuhan berikan itu sekalian, itulah yang menentukan kualitas hidup seseorang. Bagaimana kita menggunakan momen kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang menentukan kualitas hidup seseorang di hadapan Tuhan dan sesamanya. Bukankah pada akhirnya, saudara sekalian, apa yang orang kenal dari kita jika kita sudah meninggalkan dunia ini adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bagi orang lain dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, kalau malam ini kita hadir dalam ruangan ini, begitu banyak orang hadir, bukankah suatu tanda bahwa apa yang Bapak dilakukan semasa hidup itu sangat berarti, sangat bermanfaat, sangat berguna dan berdampak positif bagi banyak orang lain. Terus sekali, dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Paulus bersaksi bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa maksud ucapan Paulus ini, saudara sekalian? Maksud ucapan Paulus ialah ia ingin agar Kristus dimuliakan dalam hidup dan matinya. Jika Paulus harus hidup dalam dunia, itu berarti harus bekerja memberi buah. Sementara jika ia pergi dalam kematian, dia pergi untuk bersama-sama dengan Kristus dan sudah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup. Ada sesuatu yang ditinggalkan dalam hidupnya.
Dari ucapan Paulus ya saudara sekalian, maka menurut saya ada dua hal penting yang perlu kita renungkan, yaitu apa yang disebut dengan legacy of faith dan legacy of life. Dalam batas kebangkitan kita sebenarnya meninggalkan dua hal ini, legacy of faith dan legacy of life. Warisan iman dan warisan kehidupan. Legacy of faith, warisan iman saudara sekalian, adalah bagaimana iman kita kepada Kristus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan. Bagaimana pelayanan dan kesaksian iman kita diperlihatkan semasa kita hidup, yang menginspirasi banyak orang, yang meneguhkan hidup banyak orang, yang menolong banyak orang, yang membuat orang mengenal Tuhan dalam hidupnya. Legacy of faith inilah yang akan menolong orang kita semua, yang akan melihat bagaimana hidup itu iman itu dihidupi oleh kaum ini. Bagaimana iman kepada Kristus itulah yang mendorongnya untuk melakukan banyak pelayanan ke berbagai daerah di Indonesia. Karena Pak Budi tidak sebatas di kota Bandung, ini sudah ke Indonesia. Legacy of faith-nya luar biasa. Bahkan dalam keadaan sakit pun tanggal 24 Desember masih rekaman terakhir yang kita dengarkan. Itu warisan iman, legacy of faith yang kita harus ladani. Lalu yang kedua, legacy of life, yaitu warisan cara hidup yang diperlihatkannya, yang menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bagaimana sikap hidup kita, tindakan kita dalam hidup yang menginspirasi, yang mendorong orang untuk mengenal Tuhan lebih baik. Semasa hidupnya tentu kita yang mengenalnya, para sahabat, anggota jemaat, simpatisan, Kebon dan rekan-rekan pelayanan yang sangat luas jangkauannya, saudara. Pak Budi telah memberikan legacy of faith dan legacy of life-nya yang luar biasa kepada kita semua. Bagi banyak orang dalam pelayanannya, khususnya bagi keluarga, pasti banyak hal lagi yang menjadi legacy of faith dan legacy of life. Banyak hal bisa diceritakan. Kebon Jati beserta anggota jemaat dan simpatisan itu mendapatkan legacy of faith dan legacy of life-nya. Pak Budi juga aktif di Kebon Jati, memberikan waktu, tenaga, pikiran, banyak juga hal yang dilakukan untuk Kebon Jati. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saya yakin dan keluarga juga harus yakin bahwa pada saat Pak Budiono menghadap Tuhan, Pak Budiono dapat berkata seperti Paulus berkata dalam teks bacaan kita hari ini, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Dan Tuhan Yesus akan memandang Pak Budiono dengan senyum, sukacita dan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawabmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Matius 25 ayat 23. Itu kan yang Tuhan Yesus ucapkan kepada setiap orang yang dengan setia meninggalkan legacy of faith dan legacy of life-nya. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawabmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Terus sekalian, ada sebuah peribahasa Latin yang berkata demikian, memento mori, yang artinya ingatlah akan hari kematianmu. Lalu apa maknanya jika kita merenungkan makna memento mori dalam kaitan renungan kita hari ini dari ucapan Paulus dalam Filipi dan juga Timotius sekalian? Memento mori atau ingatlah hari kematianmu mengajak kita, saya dan saudara, agar kita selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari, lakukanlah semuanya itu seolah-olah, kata Rasul Paulus, itu untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Semua yang kita lakukan memiliki arti bagi diri kita maupun orang-orang lain yang bersama di sekitar kita untuk kemuliaan Tuhan. Tinggalkanlah legacy of faith dan legacy of life kita. Pak Budiono, rekan kita, sahabat kita, orang tua kita sudah memberikan legacy of faith dan legacy of life-nya. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat lagi bekerja. Selama hari masih siang,
Artinya selama hari masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Tinggalkanlah legacy of faith dan legacy of life kita masing-masing. Karena nanti ada saatnya kita juga akan dipanggil Tuhan untuk menghadap Tuhan. Dengan kita dipanggil Tuhan, biarlah Tuhan juga dengan senyum berkata kepada kita seperti kepada Pak Budiono, baik sekali perbuatanmu, hai hamba-Mu yang baik dan setia. Engkau telah bertanggung jawab dengan hidupmu. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara sekalian, waktu hidup ada kesempatan, itulah yang sangat populer. Saya juga senang lagu itu, hidup kesempatan. Dan kalau moto tadi misi, hidup bukan sekadar hidup, tapi bagaimana hidup dengan arah hidup. Itu motonya Pak Budi dan juga keluarga. Itu juga menjadi moto kita. Bahwa hidup kita tidak sekedar hidup, tapi hidup yang mengarahkan orang lain untuk bisa juga menikmati kehidupan dan punya makna dalam hidup. Tuhan menguatkan kita semua, khususnya keluarga. Karena Allah berterima kasih ada. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Wanita Pusat. Persekutuan Wanita Pusat. Sidang perkampungan yang saya hormati dan Ibu Mitsi beserta seluruh keluarga yang kami kasihi. Saya mewakili pelayanan wanita bijak Bandung dan juga tim strategis pelayanan wanita bijak Indonesia mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Mitsi dan seluruh keluarga besar. Kami sungguh berterima kasih kepada Bapak Budi dan Ibu Mitsi selaku pemilik Radio Maestro, karena pelayanan wanita bijak Bandung khususnya itu bisa ada sampai saat ini tidak lepas dari peran serta Radio Maestro yang selalu mensupport pelayanan kami untuk menyampaikan baik itu pengumuman-pengumuman menaikkan, juga memberikan tempatnya untuk kami melakukan pembinaan. Kami melakukan talk show selama 16 tahun. Dari Bu Mitsi merupakan salah satu founder pelayanan wanita bijak Bandung sejak tahun 2005. Kami sungguh bersyukur memiliki seorang rekan pelayanan yang sangat berdedikasi untuk pelayanan wanita bijak, khususnya di Bandung. Dan peran serta Radio Maestro itu tidak bisa kami lupakan. Pak Budi memang tidak aktif di dalam pelayanan wanita bijak, tetapi setiap kali kami ada di Radio Maestro, beliau selalu menyempatkan diri untuk bertatap muka, untuk say hello. Dan kami tidak pernah lupa dengan guyonan yang menjadi ciri khasnya. Bahkan kami bersyukur untuk support pelayanan Pak Budi terhadap Ibu Mitsi, sehingga Ibu Mitsi bisa melayani di berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Saat ini, secara fisik, kami tidak akan lagi berjumpa dengan sosok Pak Budi yang tenang, tetapi juga humoris menurut saya. Tetapi saya percaya, satu kali kami semua, kita semua akan berjumpa dengan beliau di rumah Bapa di surga. Kepada Ibu Mitsi, Stefan, Kristi, Syarin, dan seluruh keluarga besar, izinkanlah kami dari wanita bijak memberikan sebuah lagu yang menjadi sumber kekuatan buat keluarga melewati masa-masa yang tidak mudah saat ini. Percayalah, Tuhan berkata, Tuhan ada di setiap musim hidupku. Tidak pernah Dia biarkan aku sendiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan seturut dengan pengakuan iman Rasuli secara bersama-sama. Yang bunyinya demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah Kami yang tinggi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan Bapa kita, yang kepada Roh Kudus, lahir dari Allah, yang bebas masalah, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari Allah, naik ke surga, itu sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi dan hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, tetap, bertukar Allah kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan orang mati, dan yang hidup. Amin. Silakan duduk. Teruskan, mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa sekarang. Bapa di surga, kami di tengah segala rasa duka kami karena kami kehilangan seorang sosok yang dapat menjadi teladan bagi kami, juga seorang ayah, suami yang baik. Tetapi ya Tuhan, di tengah rasa kehilangan, rasa duka cita yang dalam, kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan bahwa semasa hidup Pak Budiono sudah memberikan sebuah warisan iman dan warisan kehidupan yang luar biasa bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga. Apa yang ditanam dan ditabur dan begitu banyak buahnya. Pelayanan yang begitu luas dan tidak hanya di kota Bandung, juga membuahkan hasil yang baik. Adalah ya Tuhan, semangat pelayanan, semangat memberi diri, berbagi diri, dan karena cintanya kepada Kristus dan sesama, dan juga kepada keluarga, dapat kami contoh dan teladani. Bapa di surga, biarlah dalam hidup ini kami yang sempat mengenal dan sangat dekat dengannya, belajar banyak bagaimana kami mencintai Tuhan dan orang lain. Sehingga kami juga boleh suatu saat nanti jika kami menghadap Tuhan meninggalkan dunia ini, kami pun ingin Tuhan tersenyum seperti Tuhan tersenyum kepada kami. Baik sekali perbuatanmu, hai hamba-Mu yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam tanggung jawab yang kuberikan. Masuklah dalam kemuliaan Tuhan-Mu. Itu juga yang menjadi keinginan kami dan juga tekad kami. Dalam doa ini ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus kepada Tuhan. Tuhan, teguhkanlah misi dalam menghadapi masa-masa sulit, masa-masa duka, masa kehilangan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan bersama dengan misi hadir dalam segala musim kehidupan. Dan saat ini musim yang membuat misi berduka, Tuhan tetap hadir dan menguatkan. Demikian juga untuk Stephen dan Titin dan anak-anak, Sherly dan Billy dan juga anak-anak. Tuhan juga berkati mereka. Berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan rumah tangga mereka. Kemudian Tuhan, teladan iman dan teladan kehidupan yang telah diperlihatkan oleh orang tua mereka juga dapat menjadi contoh bagi mereka. Tuhan, beserta dalam pergumulan-pergumulan mereka, dan cukupkanlah bagi kebutuhan mereka. Hadirlah ya Tuhan dalam masa-masa mereka memulihkan diri, setelah tidak lagi hadirnya Pak Budi, ayah, papa, bapak mertua dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati cucu-cucu Pak Budi. Biarlah setiap cucu Pak Budi juga boleh belajar dari opa mereka, dari engkau mereka, yang sangat mengasihi dan berikan teladan yang luar biasa bagi hidup, beriman kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tuhan juga berkati maestro dalam peradannya dari maestro ini. Biar Tuhan radio tetap terus melayani dengan baik, terus bagi dapat menjangkau jiwa-jiwa yang butuh kasih Tuhan, kabar baik dari Tuhan. Terus berkati juga peranan maestro ini ya Tuhan dalam banyak bidang.
Dan biarlah juga ya Tuhan, buah-buah yang lain dapat terus diberikan, ditanamkan, dengan menghasilkan banyak buah dalam bidang-bidang tanam yang lain, sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana esok pagi, ibadah pelepasan dan juga perjalanan ke Krematorium Cikadut dan juga ibadah di Krematorium Cikadut. Tuhan berkati ibadah besok dan juga perjalanan ke tempat kremasi juga boleh sampai dengan selamat dan melanjutkan ibadah sana, dan nanti pun setelah selesai semua kegiatan ibadah di Krematorium Cikadut, keluarga dan juga semua kami yang hadir di sana nanti dapat pulang juga dengan selamat berjumpa dengan keluarga. Dan biarlah ya Tuhan, kasih Tuhan yang tidak bertara, yang selalu baru setiap pagi, terus ada, terus hadir, menaungi Messi, Stephen, Titi dan anak-anak, Serti dan Billy dan juga anak-anak. Biarlah mereka terus merasakan kasih pemberian Tuhan dalam kehidupan mereka. Bila doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terus sekarang kita bangkit berdiri, menaikkan pujian kita nomor 1. Tuhan yang pegang, takkan ku tahu hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasihnya kekal selalu baru setiap pagi, selalu hadir dalam kehidupan saudara. Allah yang penuh kasih meneguhkan saudara dalam melewati masa-masa kehidupan yang bahkan paling berat sekalipun, karena Dia Allah yang Immanuel.
Allah yang penuh kasih akan mencukupkan dan memberikan yang saudara perlukan dalam hidup ini. Dan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan diteruskan ibadah kita sudah selesai. Saya kembalikan kepada keluarga apakah ada yang disampaikan kepada pemimpin acara ini. Selamat sore semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kami mengucap syukur tentunya kepada Tuhan Yesus, di mana kami sangat merasakan penyertaan Tuhan di dalam melalui masa-masa yang cukup kelam buat kami sekeluarga, sepertinya ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan juga tidak membiarkan kami di dalam lembah kekelaman terus. Ada padang rumput yang hijau, ada air yang tenang. Itulah yang kami rasakan saat ini. Ketika kami dalam 1 bulan lebih, sejak 19 November, Pak Budi mengalami sesak nafas. Dan mulai saat itu saya terus konsentrasi, fokus kepada Pak Budi di rumah sakit. Pagi, siang, malam bergantian dengan anak, dengan orangku, ya. Dan justru di situ kesempatan untuk kami mempunyai golden time dengan Pak Budi yang selama ini mungkin kami masing-masing sibuk. Tapi saat-saat seperti itu sungguh saat-saat yang indah sekali. Khususnya menghadapi masa-masa Natal, di dalam masa-masa menjelang minggu Advent, ya. Saya mencari apa sih sebetulnya yang Tuhan mau, makna arti dari apa yang kami alami. Dalam pergumulan itu kami menemukan hal yang baik sekali, khususnya dalam masa-masa menjelang Natal. Ada satu hal yang membuat kami merenung, khususnya buat saya secara pribadi, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma, ya, mencari makna Natal seperti Maria juga yang dialami ketika didatangi oleh Malaikat Gabriel. Tidak mengerti maksudnya apa. Tetapi menjelang masa-masa Natal mendekat, dalam pergumulan kami menghadapi sakit penyakitnya Pak Budi, Tuhan memberikan makna yang sangat dalam. Saya bukan hanya sekedar belajar tahu arti Natal, bukan hanya sekedar mau merayakan Natal, tetapi bagaimana kami juga mengalami Natal. Justru saya tidak pernah menyangka bahwa Pak Budi justru dipanggilnya persis tanggal 25 Desember malam. Sebetulnya dari sejak sakit 19 November itu 3 minggu lebih kurang ada di rumah sakit, dengan suasana yang sangat membuat saya khususnya sebagai istri sangat mencekam, ya. Karena ada masa-masa krisisnya Pak Budi di mana dokter saja panik, dokter jaga saja panik sampai menyuruh kami untuk segera memasukkan dia ke ICU dengan ventilator. Tapi kami tahu bahwa kalau memakai ventilator itu pasti walaupun ditidurkan nggak tahu kapan bangunnya, ya. Karena konsultasi dengan dokter internis bilang 50%, 50-50, tapi dokter jantung bilang 20% deh berhasilnya. Tentu kami berpikir, ya. Lalu kami di situ ditantang dengan iman, percaya atau tidak. Bagaimana kami harus menghadapi dalam situasi yang terjepit seperti itu, harus memilih yang terbaik dari yang terburuk. Dan kami sekeluarga dulu waktu itu, kami tidak mau memasukkan Pak Budi ke ICU dengan ventilator. Kami memilih menunggu saturasi itu naik dan kami mau berdoa. Itu yang kami katakan, karena dokter mengatakan kenapa waktu kami harus menandatangan untuk tidak menyetujui masuk ICU. Dokter mengatakan kenapa mengambil keputusan ini. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Saya katakan saya mau berharap saturasi itu bisa naik lagi karena sesak nafas. Dan saya hanya mau berharap
Lalu kami jalani itu, keputusan itu bersama-sama, dan tentu saya sendiri sudah tidak bisa berdoa banyak. Saya cuma bisa Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya jadi ingat Petrus. Ya, waktu mau tenggelam kan 2 kata itu yang diucapkan. Tuhan tolong. Tapi kata-kata yang sangat mujarab karena Tuhan tahu keadaan kami. Seperti itu. Dan berangsur dengan waktu yang berjalan, Pak Budi juga berangsur baik. Jantungnya yang tadinya bengkak sudah bisa diatasi. Walaupun hanya berfungsi 38-40% saja. Dan itu tidak mungkin lagi bisa dinaikkan sampai 50%. Tapi dokter bilang dengan fungsi 40% itu harus dijaga supaya tidak terlalu lelah. Lalu yang kena selain jantung apa? Ginjal. Ginjalnya sudah rusak, fungsinya sudah berkurang dan sudah tidak bisa menyaring lagi dengan baik, sehingga banyak air dalam tubuhnya yang tidak bisa terolah. Pada waktu itu harus ditarik air dengan obat, keluarkan melalui kateter. Dan pada waktu itu juga bisa diatasi karena akhirnya Pak Budi harus cuci darah. Sudah 7 kali cuci darah dijalani dengan operasi terlebih dahulu memakai saluran ya, CVC di leher, dilubangi dan kemudian dijahit kembali. Setelah ginjal masih bisa diatasi, sesak napas masih ada. Lalu paru-parunya ketika dilihat juga memang paru-parunya basah dan ada bakteri. Dan ini juga harus diatasi. 3 organ tubuh dalam tubuhnya itu sudah kena semua karena dampak atau efek dari diabetesnya yang sudah bertahun-tahun. Dari sejak usia 40 lebih dia mengalami diabetes dan makan obat terus-terusan. Ya, selain itu, dari sejak umur 7 tahun, Pak Budi mengidap satu penyakit yang selalu harus makan obat. Sehari 3 kali dengan fenobarbital dan morfin, karena dia mengidap satu penyakit yang semua orang juga takut. Saya sendiri pun takut karena dia selalu bisa jatuh, tergeletak, kejang-kejang, mata terbelalak ke atas, mukanya biru, tangannya biru, lalu keluar busa, dan itu sering sekali dihadapi dan dia harus tergantung dengan obat tidur, obat tenang. Sejak dari 7 tahun saya pernah menyaksikan ini sering sekali di wanita bijak. Dan itu berlangsung sampai usia pernikahan kami 18 tahun. Jadi kita bisa bayangkan ini sampai usia 40 lebih, hampir 50, disambung lagi dengan penyakit. Pernah 2010 kena stroke ringan, 2 kali masuk rumah sakit, dan itu pun makan obat lagi terus ya. Banyak obat yang dimakan ya, mungkin juga itu ginjalnya jadi rusak. Tetapi dengan berjalannya waktu Pak Budi disembuhkan berkali-kali dengan penyakit yang berat, disembuhkan. Ya, setelah 18 tahun pernah sekali juga anfal setelah pernikahan kami 25 tahun terus berlangsung. Tetapi sampai sekarang, sejak anfal itu 25 tahun pernikahan kami, sampai sekarang setelah kami 44 tahun pernikahan, itu tidak pernah lagi anfal dan dia mendapat mujizat. Saya berdoa setiap kali untuk bisa dilepaskan dari penyakit itu. Ya, karena ada korslet di listrik di kepala saya nggak ngerti. Ya, jadi setiap kali kejang-kejang. Sesuatu yang mustahil buat manusia. Tetapi ketika saya minta, Tuhan tolong supaya penyakit ini dilepaskan dari dia, berikan kesembuhan. Tapi Tuhan menjawabnya dengan setiap kali saya mendengar firman, membaca firman, ya. Selalu jawabannya, kasih karunia-Mu cukup bagimu. Justru dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Saya pikir Tuhan tidak akan menyembuhkan. Saya bilang, kalau memang Tuhan tidak menyembuhkan, saya bergumul kembali dan saya berdoa. Ternyata doanya saya ubah. Tuhan, kalau memang Tuhan mau gak menyembuhin, karena terus-terusan saya berdoa, saya bawa kemana-mana ya. Kalau ada kebaktian rohani, kalau ada kebangunan, ada kebaktian kesembuhan, saya bawa ke dalam kesembuhan untuk ministry, pelayanan kesembuhan, saya bawa juga didoakan. Tapi tetap dia harus tetap minum obat dan tetap kejang-kejang dalam waktu yang kadang-kadang 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, bisa sehari 2 kali, nggak tentu gitu gimana aja gitu datangnya ya. Tetapi dengan berjalannya waktu saya mengubah doa saya
Saya bilang kalau Tuhan gak mau sembuhin, ya sudah Tuhan beri kekuatan buat saya untuk menghadapi. Karena setiap kali saya menghadapi Pak Budi sakit itu, buat saya takut. Saya selalu panik. Saya selalu berteriak, saya minta tolong. Karena gak kuat gitu untuk menghadapi dia, apalagi kalau kejar dan dia mau melompat. Tetapi itu dilalui dan Pak Budi sembuh. Itu luar biasa. Dan itu mujizat Tuhan buat hidup saya. Dia disembuhkan dari penyakit yang cukup berat buat saya dan sangat menakutkan saya ya. Lalu waktu 2010 dia mengalami stroke ringan, karena darah tingginya, itu pun Tuhan sembuhkan. Waktu dia sakit kemarin, saya berdoa yang sama, Tuhan, kalau memang Tuhan sudah pernah lakukan itu, saya percaya sekarang juga Tuhan bisa lakukan. Minta kesembuhan tentunya ya, dalam usia yang sudah bertambah, fisik yang menurun, dan keadaan yang cukup berat untuk Pak Budi dalam menghadapi penyakit ini, karena dokter pun mengatakan ini bukan penyakit ringan, ini bukan penyakit yang sedang-sedang saja, tapi ini penyakit yang berat sekali, karena seluruh organ tubuhnya yang penting, jantung, ginjal, dan paru itu sudah terkena dari efek diabetesnya. Saya nggak ada pilihannya, saya cuma berharap sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau sembuhkan, saya percaya. Beberapa kali juga Budi disembuhkan kok dari sakit penyakit, ya walaupun itu ada rencana Tuhan, karena ternyata waktu penyakit di epilepsi itu yang menakutkan itu, ternyata Tuhan mau bentuk saya, ya. Saya yang seorang wanita panik, menghadapinya panik sampai saya bisa menghadapi dengan memuji Tuhan. Saya sampai bisa menghadapi Tuhan, terima kasih sampai Tuhan sembuhkan, karena Dia punya andil besar dalam hidup saya untuk mengubah, membentuk saya yang tadinya panik jadi sampai menghadapinya bisa tenang. Kemudian dalam menghadapi masa-masa yang kemarin itu, ya itu yang saya pegang. Tetapi rupanya Tuhan menjawab yang lain. Ya, saya bilang Tuhan beri yang terbaik. Saya percaya kalau Tuhan punya rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan buat anaknya, tapi rancangan damai sejahtera ya, yang mendatangkan kekuatan juga buat kita. Saya sempat memegang tangan anak saya perempuan, saya bilang kalau papi ada kok, kamu siap ya? Kita siap, ya siap. Itu beberapa minggu yang lalu. Tapi keadaannya membaik, pulang ke rumah. Tapi 4 hari balik lagi, sesak lagi nafasnya, balik lagi ke rumah sakit. Lalu kemudian setelah itu harus 1 minggu lagi dirawat di rumah sakit. Kemudian membaik lagi karena kami pengen Natalan di rumah. Jadi tanggal 18 Desember kemarin saya minta Tuhan tolong kalau boleh kami bisa Natalan di rumah lah ya. Nggak enak di rumah sakit. Saya bilang sama dokter kalau boleh ini boleh membaik, saya boleh nggak pulang. Ini harusnya 1 minggu lagi kata dokter. Harus diinfus antibiotik karena belum sempurna kesembuhannya. Masih ada flek di paru-parunya ya, jadi ngalamin pneumonia bilateral. Lalu kami runding, dokter bilang boleh kalau mau pulang tapi infusnya diganti dengan obat dan obatnya mahal sekali. Saya katakan ya udah waktu runding ya sudahlah pakai obat saja di rumah supaya yang penting kami bisa kumpul punya quality time lagi di rumah gitu ya, nggak di rumah sakit. Boleh pulang. Jadi dari tanggal 18 boleh pulang, tanggal 22 berjalan 1 minggu di rumah ya. Tapi saya sangat menikmati kebersamaan dengan dia, kita bisa ngobrol ya. Saya doa bareng lagi. Tanggal 22 itu hari Selasa kalau nggak salah. Hari Rabu ya. Tanggal 22. Saya katakan rambutnya panjang, ya 1 bulan di rumah sakit, udah putih semua. Saya bilang mau nggak digunting? Saya gunting ya pagi-pagi setelah kami doa, pagi-pagi saya gunting rambutnya karena sejak saya pacaran sama dia nggak pernah ke salon. Jadi gunting sendiri gitu ya. Jadi saya hairdressernya dia, ya. Saya gunting rambutnya. Lalu kemudian saya cat. Padahal saya tahu di sini ini ada antena, maksudnya yang buat masukin keluarin darah, cuci darah. Saya juga takut sebetulnya. Tapi dengan semangat kita ingin memberikan yang terbaik untuk Natal ini dengan penampilan kita walaupun di rumah saja supaya seger gitu ya. Jadi saya lakukan itu. Saya tutup semua pakai plastik, saya plaster, lalu saya kerjakan rambutnya pakai
pagi itu, lalu saya cuci, karena dia kan masih lemah badannya sebetulnya, kurang bijak ya. Tetapi saya punya semangat untuk dia memberikan semangat. Lalu dicuci rambutnya ke wastafel sampai akhirnya selesai pagi itu. Dia punya semangat baru. Dia bilang saya mau siaran. Jadi tanggal 22 Desember kemarin, langsung setelah selesai saya sisirin, saya pokoknya udah rapi, dia pergi keluar jalan ke studio. Saya mau siaran. Dia siaran pagi dan musik juga. Itu yang pertama setelah dia sakit selama 1 bulan lebih kurang di rumah sakit. Lalu kemudian hari Kamisnya karena ada rekan yang lain yang harus siaran, dia stop siaran hari itu. Tapi waktu Jumat kemarin, setelah saya lap semua, saya seka semua, dia seger lagi, saya mau siaran lagi katanya. Oh boleh, saya bilang asal kamu kuat, boleh. Saya antar ke studio, lalu dia siaran. Saya bilang semprot dulu semua ya. Saya bilang semprot dulu semua. Oke, lalu siaran. Tapi waktu mau siaran saya lihat dia agak terengah-engah. Saya datang lagi ke studio. Saya bilang, tapi kalau nggak kuat jangan, saya bilang. Tapi dia bilang saya mau berjuang, saya lakukan, saya usahakan. Dan dia siaran lagi. Hari Jumat itu siaran. Dan yang tadi kita dengar rekamannya ya, semua. Dia siaran, dia kirim-kirim lagu. Kenapa dia lakukan? Saya tahu ada sesuatu di dalam hatinya yang mendorong dia untuk menjadi berkat. Pak Budi itu orangnya sebetulnya low profile, ya. Jadi orangnya nggak mau tampil, tetapi pelayanannya di belakang layar, siaran dengan menyapa orang, dia senang. Dia tidak terlihat, tapi terdengar dan terasa. Lalu apa yang dilakukan? Setiap pagi kalau bangun 2:30, yang dilakukan itu dia selalu forward renungan. Ya, sejak dia sakit itu berhenti semua. Dan banyak yang tanya kemana renungannya, kemana nih orang ini? Demikian juga para pendengar, kemana ya kok cuma diputar lagu, kok nggak kedengeran suaranya? Baru mereka tahu bahwa Pak Budi itu lagi sakit. Saya mau menyaksikan saudara-saudara apa yang disampaikan oleh Pak Budi dengan legacy of faith dan legacy of life itu dilakukan di dalam kehidupannya. Saya merasakan bahwa dia memberikan warisan iman kepada kami dan juga warisan kehidupan lewat keteladanannya dengan pelayanannya yang tidak terlihat tapi terdengar dan terasa. Itu yang saya rasakan sebagai istri ya. Saya pun baru menyadarinya belakang hari karena saya berpikir mungkin saya terlalu banyak tampil dari dia. Tetapi saya merasakan sekarang bagaimana perannya dia itu lebih besar, mendorong seperti tadi Ibu Mala katakan, saya pergi kemana-mana itu kalau nggak didukung suami nggak mungkin. Pergi ke sana, pergi ke sini, jangan ada di rumah sampai cucu saya komplain, ini pergi-pergi dulu, kayak jadi super, jangan apa di rumah suka pergi, gitu ya, kayak Ibu Mala, seperti itu. Tetapi saya lakukan itu karena dorongan dari dia. Kamu melayani sampai hari Minggu, Sabtu kemarin, tanggal 25 April. Saya punya pelayanan di ingat ke 25 Desember. 25 Desember itu saya mendapatkan pelayanan untuk bisa memimpin kebaktian Natal di GKI Kebonjati. Karena kami sudah siapkan dan saya katakan, tapi saya mau pergi pelayanan yang pagi-pagi. Ya pergi kata dia. Sebenarnya itu udah sesak. Hari itu udah sesak nafasnya. Saya pergi. Sebenarnya dengan berat hati sih. Tapi karena dia selalu kalau saya pelayanan itu, walaupun saya pelayanan hanya di radio, pagi-pagi setiap hari Minggu 1 kali, pasti dia tumpang tangan dulu sama saya, mendoakan saya. Selalu itu seperti itu. Saya mau pergi pelayanan dengan ibu-ibu wanita bijak atau apapun, dia selalu menumpangkan tangan untuk saya, mendoakan saya. Tapi hari itu tidak. Dia cuma bilang, kamu pergi dulu pelayanan. Oke, saya pergi. Ya, dan saya harusnya kan punya tugas 2 kali ya Pak, sore juga. Tapi saya minta tolong sore digantikan karena saya sudah nggak enak nih. Dia udah ngap-ngapan hari itu. Dan benar, waktu saya pulang, kita cari oksigen dulu. Lalu kemudian kami bawa dia ke UGD. Jadi hari Sabtu kemarin bawa UGD. Di situ bukan tambah tenang, tapi dia tambah gelisah dan tambah lemah gitu. Oksigen sudah sampai
15 liter, jadi sudah mentok itu yang namanya bola-bolanya sudah mentok. Suster bilang udah nggak bisa lagi dinaikkan, udah maksimal, tapi dia ngamannya tambah parah. Ditambah lagi pasang kateter lagi. Wah, dia sepertinya kayak beranggapan gitu ya. Saya ngebayangkan emaknya kayak apa gitu. Sampai saya tuh rasanya nggak tega ya. Sampai akhirnya harus masuk ICU malam itu ya. Kita dapat kamar yang semi ICU. Di situ ternyata kita nggak boleh masuk. Keluarga harus tunggu di luar. Dan saya boleh sebentar masuk. Waktu saya masuk saya kaget karena saya nggak boleh di pinggir tempat tidur. Saya harus jauh-jauh dari tempat tidur dan cuma bisa begitu. Saya mau mengangkat kakinya itu susah, ya seperti itu. Nah itu yang terjadi. Jadi saya nggak pernah pulang. Saya bilang tapi saya pulang dulu ya. Saya mau mandi, saya mau apa? Saya pulang dulu. Nanti besok saya kesini lagi karena ada Steven yang jaga. Lalu kemudian dia cuma dada-dada gitu dan dia bilang ROG saya mana? Itu masih makan. Suster bilang nggak boleh pakai ROG karena waktu itu dilepas karena baru toleransi dan lain sebagainya. Tapi itu lihat aja karena jajan di dinding kalau melihat. Gitu. Jadi di situ ketat banget. Ya udah saya pulang, ternyata setengah 10 malam saya diminta untuk datang ke rumah sakit. Christian, menantu saya, bilang, Mami sekarang kita harus kumpul di rumah sakit. Semua anak-anak suruh kumpul. Saya udah gak enak hati. Karena saya punya pengalaman dengan ibu saya, dengan ayah saya juga seperti itu. Kalau udah bilang dikumpulin, itu pasti ada sesuatu. Dan pada malam itu benar, waktu saya datang masuk, ternyata Pak Budi udah gak bernafas. Saya kaget, tapi masih hangat. Saya peluk, saya katakan, Papi selamat jalan. Maafkan saya katakan begitu. Ternyata dia sudah pergi. Saya nggak tahu bagaimana dia perginya karena ternyata di mulutnya sudah pakai sonde. Ya, apakah dia dibuka waktu itu saya nggak bisa bayangkan, tapi sudahlah ya. Yang penting dia sudah pergi damai dan seperti apa yang kita lihat sekarang dia tersenyum sepertinya dan tidur seperti tidur. Ini satu pengalaman yang indah buat kami. Di hati kecil secara manusia tentu saya masih pingin ya, masih pengen sama-sama gitu. 70 aja belum kok gitu ya. Minta 70 saya ingat Rizkia diperpanjang umurnya. Tuhan kalau boleh saya juga berdoa begitu, tapi saya bilang sudah mulai yang jadi. Dan inilah yang terjadi saat ini. Kami tetap bersyukur karena saya tahu pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat dia di hari yang baik. Hari Natal dia sudah bersama dengan Tuhan. Dan Natal kami memang sederhana, yang kumpul biasa tanpa makan-makan. Tetapi saya memaknainya dengan jauh lebih dalam dari Natal-Natal biasa yang kami rayakan. Dulu kami merayakan Natal dengan sukacita, merayakan Natal dengan tahu dan menikmati makan bersama dengan segala sesuatu lah yang biasa dilakukan banyak orang. Tapi kali ini Natal kami sama seperti mungkin gembala yang di padang kaget, terkejut dan takut. Mungkin juga sama seperti Maria yang mendengar berita Natal dengan mengatakan, aku ini hamba. Dan dia menikmati semua dalam hatinya. Dan itu menjadi sebuah makna yang dalam buat saya. Bagaimana saya memaknai Natal tahun ini. Banyak teman-teman saya yang mengalami rasa pahit, rasa khawatir, trauma. Waktu Natal-Natal dan masa-masa Natal itu terjadi sesuatu. Ada yang suaminya meninggal saat-saat Natal. Saya pernah katakan itu kemarinnya di dalam renungan dengan teman-teman. Dengar lagu Natal aja trauma karena ingat suaminya yang pada masa-masa Natal diambil oleh Tuhan. Ada teman saya yang masuk rumah sakit karena ayahnya patah kakinya karena tabrakan. Dia harus tinggal di luar kota dengan kesendiriannya di masa-masa Natal, dan itu menjadi sebuah trauma yang menakutkan. Saat ini ternyata saya mengalaminya. Dalam saat-saat saya menyediakan persiapan merayakan Natal di rumah, saya mendekor sendiri rumah itu ya supaya suasananya dinikmati. Karena saya tahu Budi mau datang mau pulang ke rumah, saya dekor supaya dia senang, dia nggak usah keluar-keluar juga menikmatilah suasana Natal dengan lampu-lampu, dengan dekor Natal gitu. Tetapi Natal kami tidak seperti yang saya harapkan. Tapi itu bermakna sangat dalam. Saya berharap bahwa tahun depan, banyak yang bilang nanti kalau tahun depan
25 Desember, pasti ingat Pak Budi. Pasti dong, ya kan? Tapi saya tidak mau memilih untuk saya memaknainya atau mengartikannya dengan sesuatu yang sangat menyakitkan, sangat kehilangan. Walaupun saya tahu nanti kalau setelah ini dikubur, dikremasi, saya pulang ke rumah, mungkin saya sendiri sempat, karena teman saya juga ada yang mengalami begitu. Kehilangan, rasa kehilangan itu pasti manusiawi, ya. Sepertinya biasanya saya masak buat dia, sekarang masak buat siapa ya? Sepertinya kalau saya makan nanti sama-sama, sekarang makan sama siapa ya? Pasti saya tahu ke sana ke depannya. Dan mungkin itu yang akan saya alami. Tapi saya tidak mau memilih dan apa ya? Apa sih namanya itu ya kalau dirasa-rasa gitu ya. Seperti itu saya nggak mau. Saya mau sangkal diri saya. Apa yang saya alami saat ini sesuatu yang indah. Mudah-mudahan tahun depan kalau saya merayakan Natal bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang menyakitkan, yang membuat saya menjadi trauma. Oleh sebab itu kemarin Pak Yahya mengatakan peliharalah iman. Untuk saya bisa seperti Pak Budi sampai finishing well, memberikan warisan iman kepada kami semua. Saya sejak pacaran itu dibimbing sama dia, ya pembimbing rohani saya dia. Jadi kalau malam minggu pacaran, dulu ya malam minggu, kalau sekarang setiap hari ya. Dulu kalau malam minggu itu yang ditanya Pak pertama, hari ini renungannya apa? Firman Tuhan. Karena setiap kali dia kasih renungan, buku renungan buat saya untuk dibaca PR satu minggu. Tadi pagi renungannya apa? Firmannya apa? Dan itu sangat membuat saya bertumbuh. Jadi Pak, legacy faith-nya saya juga ada bagian andil Pak Budi dalam hidup saya. Legacy life-nya juga ada. Dia orang yang low profile tanpa tampil. Tadi ada teman saya mengatakan dia orangnya kalem ya. Ya, saya bersyukur punya suami yang kalem. Karena saya orangnya bukan orang kalem. Kalau saya orang kalem, kalau saya bukan orang kalem punya suami orang yang tidak kalem seperti saya, mungkin kata saya kita tiap hari bertengkar. Tetapi kami bersyukur karena kami cocok. Ya, saya banyak mendapatkan dorongan. Dia sangat menjadi lain buat saya, luar biasa. Jadi saya bersyukur untuk semuanya ini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kami pernah ngobrol. Saya katakan, karena banyak teman-teman kami yang meninggal, ya ada beberapa di sini teman-teman saya yang suaminya meninggal mendadak, ya. Apalagi zaman COVID kemarin, orang-orang lingkaran terdekat itu banyak sekali yang meninggal. Jadi kita tuh bicara ngobrol, ya kita tuh bersyukur dikasih sehat. Tapi satu saat kita juga loh bakal dipanggil pulang sama Tuhan. Kira-kira saya bilang, kira-kira siapa dulu ya kita kalau yang dipanggil pulang duluan? Kita ngobrol begitu. Saya kira suami istri biasa ya ngobrol begitu ya. Mungkin kata orang kita mungkin ngomong gitu. Saya enggak, karena saya kan takut. Saya bilang, kamu dulu apa saya dulu? Terus saya bilang, kalau saya dulu yang meninggal, kamu kasihan, saya bilang gitu. Saya kasihan kalau saya dulu yang meninggal, saya bilang kasihan Pak Budi, karena saya pikir saya penolong. Jadi kalau memangnya kamu duluan, ya mungkin saya masih bisa lebih menolong diri saya sendiri. Tapi kalau saya yang duluan meninggal, kamu saya tinggalkan, bagaimana ya? Saya bilang gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya, bagaimana? Kalau kamu yang pergi duluan mungkin saya masih mungkin masih bisa kalau perempuannya, kalau laki-laki kan nggak sulit. Lalu dia bilang begini, ya kalau gitu barengan aja deh, katanya gitu. Aduh jangan dong, saya bilang gitu ya. Kalau barengan kan kasihan anak-anak, saya bilang gitu kan. Nggak deh, kita cuma ngobrol begitu ya. Tetapi akhirnya dia ngomong begini, kamu kan kalau jadi janda kan udah siap katanya. Kamu kan udah ikutan wanita bijak janda. Saya itu bulan September ya gimana ya? Saya itu masuk ke pendidikan, masuk seminar apa camp ya, wanita bijak janda. Sebenarnya udah lama beban saya untuk ibu-ibu yang single parent. Lalu kemudian saya melihat kesempatan, mumpung di sini banyak wanita bijak. Jadi saya sharing ya, mungkin yang kemarin nggak dengar Zoom,
hari ini mungkin saya boleh bersaksi. Waktu itu saya mendaftar diri untuk upgrade. Saya sebetulnya melayani wanita bijak itu dari tahun 2004 dan saya sangat banyak dibangun dan dibentuk serta diproses di pelayanan ini. Bagaimana saya harus bijak, membangun bukan meruntuhkan, menemukan harga diri, mengelola emosi karena wanita punya problem emosi. Jadi pada waktu itu saya minta izin sama suami. Tapi boleh nggak saya ikutan wanita bijak janda? Mungkin dia agak terkejut ya waktu saya ngomong begitu. Tapi dia selalu mendukung saya dalam pelayanan. Apapun kamu mau ikut apapun itu bagus, jalan. Ya, jadi saya ikut lewat Zoom virtual. Dan pada waktu itu saya berpikir begini, wanita bijak sekarang kan sudah menjangkau banyak ibu-ibu, ya. Sekarang sedang melalui Zoom virtual banyak kita jangkau ibu-ibu muda. Saya kira banyak di sini para pembicara yang muda-muda dan saya pikir saya harus memberikan kesempatan buat mereka. Gitu ya. Jadi saya pikir saya bergeserlah sedikit ke ibu-ibu yang sudah lanjut usia atau ibu-ibu yang single parent. Waktu dia ngomong begitu, saya bilang saya ikutan ini tuh bukan saya mau jadi janda. Ya, saya ikutan ini tuh saya mau memperlengkapi diri, ingin jadi berkat buat wanita-wanita yang sudah single. Di sini ada beberapa ya teman-teman saya yang ditinggal suami, yang mungkin belum move on sampai saat ini. Ada juga yang sudah move on ya, Bu Murni di sana ya, itu juga wanita bijak yang luar biasa. Ya, dan saya punya beban di situ. Ternyata kejadiannya seperti ini. Kok sekarang saya jadi janda gitu? Kemarin saya bincang-bincang dengan salah satu dari teman saya yang juga ditinggal suaminya karena masih muda. Waktu saya ajak dia bilang, katanya jangan pakai janda dong ya katanya. Saya paling gak suka dibilang janda. Dia bilang begitu. Terus saya bilang kamu salah pengertian. Coba kamu dengerin dulu pengertiannya. Bagaimana arti janda itu dalam firman Tuhan? Ya janda itu sangat dihargai, janda itu sangat diperhatikan. Janda itu dalam firman Tuhan sangat dipedulikan oleh Tuhan. Ketika saya menemukan arti ini, saya tidak malu lagi menyandang itu. Bukan saya pengen jadi janda, tapi kenapa ya Tuhan bawa saya ke sana sekarang? Saya nggak ngerti sekarang, tapi saya menyimpan itu dalam hati dan saya percaya nanti Tuhan akan bawa saya juga menjadi berkat. Sebab moto kami berdua seperti yang tadi dikatakan ya oleh itu moto kami berdua, live a life not just living. Biarlah kami mengarahkan hidup kami, menyetir hidup kami, yang membentuk, mengarahkan hidup kami itu bukan hanya sekedar hidup, tetapi boleh menjadi berkat. Saya ditambah lagi hari ini, kalau kemarin saya harus berjuang mencapai goal dengan memelihara iman, hari ini Pak Yoce Karu memberikan lagi peneguhan, kekuatan, bagaimana kita bisa mempunyai legacy of faith dan legacy of life. Memang itu yang menjadi tujuan Tuhan buat hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa memberikan warisan iman kepada bukan hanya kepada anak keturunan dan keluarga kita sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita juga bisa memberikan legacy of life melalui kehidupan kita, keteladanan, buat bisa menjadi berkat memuliakan nama Tuhan, supaya Kristus bisa terlihat di dalam hidup kita. Biarlah Pak Budi sudah pergi, saya percaya dengan damai dia sudah ada dalam tangan Tuhan, dan saya percaya saya juga akan tetap diberi kekuatan ekstra. Walaupun pasti kesepian itu ada, walaupun mungkin kehilangan itu pasti ada, ya. Kemarin saja saya mau makan, saya cari Pak Budi, karena saya kalau makan itu satu porsi berdua pasti. Kemarin malam waktu mau makan saya cari, lupa saya, suami sudah ada di dalam ini ya, di dalam hati. Dan saya Tuhan, saya bilang saya pasti akan mengalami seperti itu. Tetapi saya tidak mau memilih untuk hanya membawa hati saya itu menjadi mudi, membawa hati saya terus mengasihani diri. Saya mau bangkit. Tolong doakan ya, karena kalau nggak didoakan, kalau nggak minta kekuatan dari Tuhan, pasti sekali waktu mungkin sedih, mungkin saya akan merasa kehilangan. Tapi Tuhan akan menolong. Ya biarlah Pak Budi dengan lead life not just living-nya, saya pun akan melanjutkan itu. Dan itu menjadi kekuatan buat kehidupan secara pribadi, kehidupan iman, kehidupan di dalam keseharian dan pelayanan.
Terima kasih buat semua rekan-rekan dari Wanita Bijak yang boleh mempersembahkan pujiannya. Terima kasih khususnya juga buat Pak Pendeta Yoce Karu yang sudah memberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Terima kasih buat semua teman-teman yang hadir saat ini, semua saudara-saudara yang datang dari luar kota, ya, dan juga semua rekan-rekan yang saat ini sedang bersama dengan kami lewat link Zoom, ya, dimanapun itu, mungkin ada yang di luar negeri, ada yang di luar kota. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan dukungan doa, dengan dukungan kepada kami, supportnya, sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana Tuhan berikan kekuatan. Dan saya percaya ke depan juga Tuhan akan tolong terus. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, dia tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Dan saya percaya kalau kita terus bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan dan menolong. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, buat kru Radio Maestro yang selalu setia walaupun hanya beberapa orang di sini, tetapi saya sangat bersyukur ya karena mereka ini semua adalah anak-anak kami. Kru Maestro yang ex Maestro ya, yang ada di belakang, mungkin saya lihat tadi banyak sekali mantan-mantan kru Radio Maestro yang sudah lama tidak bekerja di Maestro, tapi mereka datang kembali saat ini memberikan penghiburan buat kami. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih begitu kalau Bu Mitsi siaran panjang. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya di hari ini, di sore hari ini. Kami mohon untuk Bapak Ibu yang akan meninggalkan ruangan agar tetap untuk menjaga protokol kesehatan, mungkin bisa bergilir keluar, dan untuk yang dari luar yang akan masuk ke dalam, dimohon untuk bergantian. Demikian untuk kebaktian penghiburan di malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa besok di pemahaman ya. Terima kasih. Oh, di sini lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bapak Ibu yang akan ikut ke pemahaman besok diharapkan untuk mendaftar karena isinya terbatas. Terima kasih. Thank you banget ya sekali lagi.
Bapak Ibu tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi mohon tetap menjaga protokol kesehatan. Menggunakan masker dan protokol progres. Tetap gunakan masker dan jangan berkerumun. Kalian berdua ya? Ya, itu ya. Ya, itu.
berapa lama, sudah berapa bulan? Nah, itu kan meninggal tanggal 14-an. Setelah itu berapa hari kemudian masuk rumah sakit. Apa Bu? Diabetes Sampai sampai kena komplikasi semua. Hati-hati ya, jaga ya. Ya, thank you banget ya. Tapi ya, ini
Cabut, 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 cabut. Emang masih bisa disambung?
hasilnya gimana? Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ibadah penghiburannya sudah selesai. Zoom akan diakhiri dalam beberapa saat lagi. Bapak Ibu boleh lift Zoom-nya sekarang. Terima kasih untuk kebersamaannya melalui media online ini. Tuhan memberkati. Zoom akan diakhiri beberapa menit lagi. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Tunggu bentar, Bulan berapa Pak dibilang? Juni ya. Betul tadi malam. Kemarin pada datang. Saya kemarin Jakarta tanggal 26. Ya saya kan ada beberapa tuh ada si Ojo, si Misi dan si Adit mau apa kemarin?